Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fatin Alif dari kelas Oceanografi A dengan NIM 00024. Hari ini saya akan melakukan pengolahan data ini gelombang laut, teori gelombang nonlinear, dan teori gelombang Stokes. Ya, langsung saja ini kita ganti dulu NIM-nya. 05, 01, 24, 24. Masuk, terus ini juga pakai 3 NIM lah, karena 4 NIM terakhir, jadi itu ada 2 awalnya itu 0,0, terus 24. Oke, terus ini data plus NIM, langsung aja. Ini sama, jadi tinggal tarik aja. Udah. Sorry, itu di kunci dulu. Cepet. Udah gitu, terus ini G itu kecepatan gravitasi bumi, terus rho itu rho air 1025. Nah, ini D per L kita bagi aja langsung. D bagi L, terus C. Ini aku ambil rumusnya dari sini, nanti aku jelasin rumusnya. Nah, jadi untuk C itu rumusnya akar G, ya benar, akar G kali L bagi 2pi, terus dikali tan hiperbolik 2 kali pi kali D dibagi L. Tuh. Nah, terus ini untuk T, ambil rumusnya dari sini juga. Kita ambil rumus yang udah ada aja. Ini untuk ini. Kayak sih. Nah, udah. Di T itu C lagi L per C. Nah, itu dapatnya T. Nah, terus ini interpolasi. Nah, interpolasi itu kita ambil DPL itu dari sini. Dengan nah, terus ini kita isi. Cara isinya gimana? Itu pakai tabel bantuan interpolasi. Bukan tabel sih. Ya, itulah pokoknya namanya. Tapi ntar aku skip dulu, aku buka dulu. Nah, ini udah aku temu bukunya dari di tabel C1. Nah, ini tinggal kita sesuaiin sama ini, guys. Kita butuh D per L. Langsung aja kita cari. Sesuaikan dengan ini 0,1769. Kita cari yang D per L ini, yang ini, yang sesuai sama D per L nya kita. Jadi kita harus cari yang 0,1759. Enam sembilan, tujuh enam. Nah, ini ada 1766. Kita
tadi 69 jadi 6 ini adalah batas bawahnya. Untuk batas atasnya itu 17 ya, dari 17 66 1774 makanya 1774. Kenapa ada di sini? Karena ini adalah D per L, nilai D per L. Karena yang kita lihat adalah nilai D per L, bukan nilai D per L 0. 776, 774. Terus kita isi ini bagian cos 2pi D per L. Cos hiperbolik. Kita cari cos hiperbolik 2pi D per L. Oke, yang ini. Terus kita sesuaikan mana yang kita tadi. Yang 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 6, 6. 1, 2, 3, 4. 6, 8, 1. 1,681. 1,681. Terus batas atasnya itu 1,688. 1,688. Nah, selanjutnya kita tinggal interpolasi. Interpolasinya kayak gimana? Pakai rumus interpolasi ya, aku masukin aja deh. Biar masih dia. Nah, itu rumus interpolasi itu X tambah B kurang A dibagi C kurang A turun terus dikali Z kurang X. Masuk. Hah? Tolong guys. X tambah B dikurang B kurang A kurung dibagi C kurang A kurung 2 kali terus dikali Z dikurang X. Nah, ini benar. Ya. Nah. Iya, ya 30 menit. Ini udah. Terus untuk yang lain-lainnya ini kita isi juga nih sesuai tabel ini. Nanti kita tinggal interpolasi. Nah, ini aku isinya kayak tadi. Kita cari yang ini sin hiperbolik 2pi D per L. Cari sin hiperbolik 2pi per L. Nah, ini 1, 2, 3. 1, 3 di sebelah pos itu 681. Jadi nih 1352. 1,352. Terus batas atasnya itu 1,360. 1,360. Nah, rumusnya itu ya kayak gini tadi. Langsung aja. Nih
ini bagi ini kurang ini udah, ini aku skip aja buat isinya supaya sama, karena itu sama kayak tadi. Nah, ini aku udah isi semuanya. Selanjutnya kita menghitung elevasi. Nah, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Kita hitung 7. Terus untuk rumusnya ya, karena aku pemalas, kita set. Nah, itu ya rumusnya kurang lebih sama. Oke. Jadi kita copy aja. Nah, untuk rumusnya itu nih, H dibagi 2. H ini dibagi sama 2, terus dikali dengan cos Pi ini minus Pi per 2. Nah, Pi per 2 itu, karena ini kenapa min 90? Pi itu kan 180. Nilai Pi itu, ini tuh, nah, ini tuh sama dengan 180 minus atau min Pi dibagi 2 gini. Nah, kalau mau intinya nah ini coba ya hasilnya itu min 180 dibagi 2 tuh min 90. Nah, jadi gitu guys, langsung saja. Ini juga tuh cos ini H dibagi sama 0. Ini kalau ini H dibagi sama 90. Ini tuh lihat kan, terus ini H dibagi 180 tuh, udah gitu guys. Nah, kita isi ini nih, isi yang 2 dulu. Nah, isi yang 2 tuh. Kalau yang 2 ini lebih panjang guys. Nah, dia itu jadi elevasi 1 ini kok itu sih, kayak ini ditambah dengan Pi dikali H pangkat 2 dibagi 8 kali L terus dikali cos hiperbolik 2 Pi D per L dibagi dengan sin hiperbolik 2 Pi D per L pangkat 3 terus dikali lagi dengan 2 ditambah cos hiperbolik 4 Pi dikali D dibagi L dikali cos 2 kali 9 ini yang Pi minus Pi per 2 itu. Nah gitu, ini juga bedanya cuma di sini. Tuh, bedanya cuma di bagian sini, di ujung. Oke gitu. Nah, terus ini langsung kita ke profile order 1. Ini untuk yang puncak. Ini yang order 1 tadi kita ambil ini. Nah, ini tuh rumusnya sum nih.
jumlah ini. Nah, itu guys. Kalau nggak salah ya. Itu benar kan? Oh, bukan something. Max, max. Max, 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 super max, max. Push, max. Maksimum. Nah, terus ini Z plus D per L itu tuh nilai dari tuh nilai ini nilai maksimum ditambah nilai D terus dibagi dengan L gitu. Terus ini interpolasinya diambil dari nilai ini. Oke, langsung aja set konekin aja. Nah, ini kita buka tabel ini tadi. Nah, kita tadi lihat dari mana? Dapel mana ya? Lupa. Aduh. Terus interpolasi yang ini diambil dari mana sih? Oke, jadi untuk yang ini, masih ya yang ini, kolom yang ini itu kita isi pakai interpolasi D per L. Jadi karena tabelnya itu ada 4 angka belakang koma, jadi kita bikin 4 angka belakang koma dulu. Nah, ini udah 0,1898. 0,1898 18 nah ini 191 198 1898 18 tambah sini guys 1891 1901 1891 0,1891 0,190. Nah, terus yang costnya itu yaitu tarik ya guys. 1,793 1,801. Nah, ini interpolasi sama kayak tadi. Ini ditambah. Lama. Biasanya nih. Nah, cek. Oke, benar. Ini udah. Nah, untuk yang ini kita lakuin hal yang sama kayak di sini. Jadi aku skip aja. Oke, kita lanjut lagi. Ini udah aku isi, terus kita isi yang UC1 dan UT1. Langsung aja. Nah, ini rumusnya Pi H per T dikali ini terus dibagi mana sih dia? Ya, ini terus dikali cos radian theta maksimum gitu. Terus ini untuk yang nilai minimum rumusnya itu mirip, bedanya ini dikali ntar diakhir dikali sama cos theta minimum guys. Tuh udah ya. Tuh J30 dikali sama ini. Benar.
Oh, ini ada sedikit miss di sini. Itu nilai minimum untuk ini. Nah, ya benar, pantas sama. Terus lanjut, nih kita kerjain kayak tadi. Itu nilai maksimum push max di order 2. Terus ini tuh Ichi. Nah, ini tuh nilai maksimum ditambah ini D, terus apain sih? Dibagi sama L. Nah, ini kalau misalnya kayak gini tuh ini juga nih. Terus kita ke sini dulu. Nah, cobain. Koreksi. Salah. Ini ya. Stress. Min. Dah. Terus ini kita copy. Ini ada 1, ada 2. Nah. Ya. Terus ini interpolasi lagi kayak tadi, aku skip aja. Jadi saya mau bikin aplikasi global, Oke, lanjut. Nih, UC2 T ini aku copy aja. Ini dia kita mulainya dari si stocks dulu. Oke. Ini dia merupakan Excel pengolahan gelombang laut menggunakan teori stocks. Jadi untuk teori stocks ini sebenarnya kita udah ngerjain juga kemarin di TP, yaitu dari mulai data lapangan, nilai gravitasi, terus kita menghitung kecepatan rambat gelombang, periode gelombang, terus kita ngitung nilai cos 2pi D per L, masukin dulu aja karena temen aku lagi bikin video, nanti abisnya aku jelasin. Juga kita interpolasi kemarin udah, terus juga menghitung elevasi juga kita udah melakukannya di TP kemarin. Nah, untuk H+3 praktikum ini, dari praktikum itu kemarin kita melanjutkan dari sini, dari profil order 1, kecepatan order 1, profil order 2, kecepatan order 2, kecepatan transport, tekanan di puncak gelombang, dan energi. Oke. Nah, di sini aku jelasin, tapi habis dia itu dulu. Oke, ini aku lanjut. Ini aku jelasin rumusnya. Nah, ini untuk UC2 itu rumusnya itu adalah maksudnya. Nah, ini UC1 ditambah 3/4 kali Pi laptop, guys. Di sini kali H dibagi L, H per L, terus dikali C dikali dengan ini yang di interpolasi puncak order kedua, terus dibagi dengan ini puncaknya ini pangkat 4, terus dikali cos 2 kali ini elevasi puncak. Terus untuk yang UT ini sama aja, kurang lebih rumusnya, bedanya itu ada di pengambilan nilai ini. Kan ini yang tadi itu maksimum, kalau ini tuh minimum gitu. Terus ini UYC rumusnya itu
Ini P bisa ngambil dari sini juga. kali ini kali H per Terus kalau L cari dari terus itu dikali dengan C bagi 2 terus dikali dengan ini terus dibagi dibagi ini pangkat 2. Setelah itu, nah ini kan kemarin kita udah terus untuk UYT ya kurang lebih sama guys, sama kita itu bedanya pengambilan ininya aja. Nah ini untuk nilai Z itu sama dengan ini maksimum, nilai maksimum itu Z, terus ini P1 P2 gini, P total itu P1 ditambah P2. Bentar guys. Nah, oke. Jadi di sini udah untuk ini untuk yaitu energi gelombang. Nah, ini tuh rumusnya G15 kali G15. Rumusnya itu Rho kali G terus dikali dengan H pangkat 2 dikali terus dikali sama L dibagi 8 gitu. Nah, ini untuk yang noidal udah untuk yang Stokes, gelombang Stokes itu udah. Terus kita beralih ke gelombang noidal. Nah, ini untuk gelombang noidal. Jadi untuk gelombang noidal ini aku udah isi dikit, tapi kita ulang aja kali ya. Nah, tolong dari awal ya. Ini untuk name-nya udah aku masukin. Ini. Nah, terus ini langsung aja data di plus name ini tuh 1,3 ditambah sama yang bawah ini 0,024. Tambah 0,024. Nah, ini buat ngedragnya biar ditambahin sama itu kita kunci dulu. Biar waktu kita drag itu dia bisa set. Nah, ini tuh kan sama. Nah, udah. Ini untuk H per D itu langsung aja dikaliin H yang ini, tapi H plus data name ditambah D plus data name. Tuh, H per D. Udah gitu untuk T kali G per D-nya itu pangkat 0,5 itu itu sama kayak di data 1 itu tinggal kita ini aku itu kopas aja. Nah, untuk rumusnya itu nih apa sih namanya? T dikali akar G per D gitu. Nah, terus hasil dari T ini kita masukin ke sini ke tabel interpolasi 1. Nah, di tabel interpolasi 1 itu ini aku udah masukin sebelumnya. Itu sama kayak di sini. Yang data 1 kenapa sama? Karena ini kan 16 dan ini itu 21. Nah, di tabel di grafik bantuan interpolasi itu kan dia sampai 100. Nah, ini aku gambar itu 1 sampai 100. Jadi nah, jadi itu batas atasnya itu 10, batas atasnya itu 100, batas bawahnya itu 10. Untuk panjangnya itu sama karena kertasnya itu sama yang ini.
Jadi itu 0 sampai 7 cm. Nah, itu sering diinterpolasi. Nah, interpolasi itu sama kayak biasa. Nah, terus ini interpolasi grafik 1. Nah, ini tuh di garis. Oke, kita lanjut. Nah, ini panjang ini yang 0,8 ini hasil interpolasi 1 itu kita dapat itu digarisin dari 10 ke 100. Digarisin dari 10 ke 100. Udah digarisin dari 10 ke 100 itu sebesar 0,8 atau sesuai dengan hasil interpolasi yang kita dapat. Ini aku udah garisin juga kemarin itu aku kerjain di kelas. Itu 0,8. Udah gitu. Nah, itu aku yang 0,8. Interpolasi. Nah, jadi ini sini dia. Nah, ini tuh diisi kan tadi udah digarisin dari ini 10 0,8 panjangnya 0,8 ke arah 100. Nah, terus itu tuh ditarik ke atas. Mentoknya di mana? Mentoknya itu ngikut nih nilai dari H per D kita. Aku dapatnya itu 0,1884. Jadi aku buletin ke 0,2. Nah, jadi aku mentokin di garis 0,2. 0,2 tarik garis ke sini. Terus dapat mentoknya di 0,2. Nih, aku udah mentokin di sini nih yang hijau. Nah, nilai D per H-nya itu ada di sini yang di atas. Ya H per D-nya itu di atas ini. Jadi disesuaikan aja. Nah, untuk H per D itu sesuai sama ini. Kalau udah dapet, itu nanti tinggal digarisin ke atas, mentok ke nilai H per D-nya. Nah, jadi di H per D aku itu dapatnya 2. 2, 0,2. Jadi ini 0,2. Oke, udah. Nah, untuk interpol ini tinggal interpolasi. Tapi kalau ditanya dari 0,951-nya ini, dapatnya itu dari rumus. Dari ini. Ini kan 1 kurang 10 pangkat min 1. Itu batas bawahnya di aku. Terus 1 kurang 10 pangkat min 10. Itu batas atasnya. Nah, ya ini tinggal diinterpolasi. Rumus interpolasinya sama kayak tadi, gitu doang. Jadi di copy aja. Nah, ini udah dapet interpolasinya. Terus ini kita copy. Pindahin ke sini. Oh, dia sini. Jangan copy rumus ya, jangan copy rumus, tapi copy value. Copy value. Nah, udah gitu nih panjang ini. Itu tuh diambil dari Nah, ini kita pindah ke tabel yang kedua. Tabel yang kedua ini itu dari 1 kurang min 10 pangkat min 1 sampai min 9 ini lagi itu diukur berapa panjangnya. Nah, ini 4 cm. Oke, itu 4 cm. Ini ding. Ya, panjangnya itu 0 sampai 4,3 cm. Nah, ini tinggal diinterpolasi lagi.
Nah, ini udah interpolasi. Nah, tapi ini tandain dulu ya. Untuk ke interpolasi grafik 2 yang selanjutnya. Tapi aku pause dulu. Nah, jadi ini aku udah isi bagian sini. Ini juga udah. Ini udah pas 10 ya itu udah karena dari grafiknya. Ini langsung aja interpolasi. Udah interpolasi, terus ini L. L aku rumusnya ambil dari sini aja. Nah, rumusnya itu akar D pangkat 3 dikali hasil interpolasi dibagi sama H. Udah, terus ini ke hasil ini. Ini itu. Nah, ini memenuhi dua-duanya. Terus untuk C juga tinggal kita copy aja. Nah, ini rumusnya itu L dibagi T, terus yang YC itu rumusnya kok ini sih ngisi ini salah. Salah nih, ini isinya belakangan. Bagian ini isinya belakangan. Udah selesai jadi. Belum, dikit lagi. Nah, ini isi belakangan. Terus ini untuk nih. Ini itu kita ambil dari nilai ini. Common value aja. Nah, ini pakai grafik interpolasi nomor 3. Ini. Kayaknya nah, itu 58 sekian-sekian. Nah, itu berarti di 10 di antara 10 sampai 100. Kita isi 10. Ini 100. Udah panjangnya sama kayak tadi kita ukur tapi aku skip. Nah, setelah aku ukur ini dapatnya 0 terus batas atasnya itu 3,4. Ini sama-sama kayak data 1 oh 3,9. Sama kayak data 1. Nah, ini tinggal interpolasi. Sorry. Ini rumus interpolasi dua nama sama jadi kita copy ini aja. Oke, benar. Nah, untuk ini itu kita pakai garis lagi. Caranya itu ini untuk panjang. Ini kita tandain dulu di sini sepanjang mana. Dari ini dapatnya dari 0 sampai 39 kita tandain 2,08 ya 2, hampir 1 lah. Terus nanti tarik ke atas. Dari sini misalnya nih 2, sekian 2,1. Nah, 2,1 dari sini dari 10 2,1 tarik ke sini nanti ke sini. Nah, yang panjang ini diambil dari sini. Oke, ini aku skip aja. Nah, ini aku udah dapetin ininya itu 0,3. Panjang dari sini ke sini itu 0, ini ke garis oranye ini itu 0,3. Nah, terus dari sini ke sini itu 1 cm. Nah, untuk bagian YC dan YT-nya itu TC 0,6 itu di bawah, terus 0,65 itu batas atas. Udah, ini interpolasi. Nah, udah benar. Nah, ini udah keisi. Maksudnya itu ini. Ini hasil interpolasi dikali H ditambah sama D. Nah, terus untuk yang YT hasil interpolasi dikurang 1 dikali H ditambah
D. Udah sekian video dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.